Menurut catatan Babon Silsilah Karaton Sumedang Larang, Pangeran Sugih memiliki 1 istri pertama, 3 permaisuri, dan 27 garwa selir. Berarti jumlahnya total ada 31 istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat-sobat lalu sehat walafiat. Kita sekarang akan jalan-jalan ke Museum Prabu Geusan Ulun di Sumedang. Lokasinya tidak jauh dari kantor Bupati Sumedang, Pak Gigir-Gigir ya. Lokasinya di Jalan Prabu Geusan Ulun, Sumedang. Salah satu yang akan kita kunjungi adalah sebuah bangunan bernama Bumi Kaler. Dalam bahasa Indonesia berarti rumah yang ada di sisi utara. Disebut Bumi Kaler karena berada di sebelah utara dari bangunan-bangunan lainnya. Bumi Kaler ini didirikan pada tahun 1850 pada masa pemerintahan Pangeran Surya Kusuma Adinata, yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sugih, yang memerintah sebagai Bupati Sumedang dari tahun 1836 sampai 1882. Dipergunakan sebagai kediaman keluarga Bupati Sumedang. Dulu dibangun tahun 1850 pada zaman Bupati Pangeran Sugih. Sebelum dijadikan museum, Bumi Kaler ini adalah tempat penampungan keluarga yang belum mempunyai rumah. Jadi di sini kan dulu Ibu. Masuk dulu nenek saya setelah pensiun dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ditampung. Dulu. Iya. Dia tuh membangun di belakang ini. Masya Allah. Ya, silakan. Ya. Ini bapaknya. Bumi Kaler. Bentuk bangunannya bergaya arsitektur khas Sunda, Julangapak. Mayoritas material bangunan terbuat dari kayu ya. Sugih itu berarti kaya. Pangeran Sugih memang kaya. Dia dikenal sebagai bupati terkaya dalam urutan para bupati Sumedang. Dan dia juga terkaya di Tatar Sunda waktu itu. Sumber kekayaannya berasal dari antara lain warisan para pendahulunya berupa aset kekayaan yang diawali dari sejak Pangeran Panembahan atau Bupati Sumedang ke-6 Rangga Gempol III yang semakin bertambah luas termasuk jumlah arealnya. Pada saat itu Sumedang mengalami zaman keemasan dengan tingginya produksi pertanian terutama padi, kopi, dan nilam. Salah satu bukti meningkatnya produksi kopi adalah pendirian gudang kopi di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan. Sekarang berubah menjadi kantor pegadaian. Dan di beberapa tempat di luar kota Sumedang juga ada bangunan gudang kopi. Termasuk juga rencana pembukaan jalur kereta api Bandung-Sumedang untuk mengangkut kopi. Namun entah kenapa kemudian rencana itu tidak kunjung terwujud. Selain sugih harta atau banyak harta, sang bupati ini juga sugih istri, artinya banyak istri. Menurut catatan Babon Silsilah Karaton Sumedang Larang, Pangeran Sugih memiliki 1 istri pertama, 3 permaisuri, dan 27 garwa selir. Berarti jumlahnya total ada 31 istri. Istri pertama Pangeran Sugih adalah Nyi Raden Bodedar. Kemudian Raden Ayu Ratnaningrat, Raden Ayu Raja Pamerat, dan Raden Ayu Mustikaningrat. Konon, pernikahan dengan banyak istri itu dilakukan dengan tujuan politis, dalam tanda kutip nih.
karena dia bercita-cita ingin mempersatukan kembali tanah Parahyangan yang telah dipecah belah oleh Belanda. Salah satu caranya memperistri para putri bupati-bupati dan para putri orang-orang yang berpengaruh di daerah-daerah seluruh tanah Parahyangan. Dia juga menempatkan putra-putri cucu-cucunya sebagai pejabat atau istri pejabat yang tersebar di seluruh tanah Parahyangan. Pangeran Sugih juga kaya anak. Dia memiliki 94 orang anak. Pangeran Arya Surya Kusuma Adinata wafat pada tanggal 22 September 1882, dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang Selatan. Kini Bumi Kaler dipergunakan sebagai museum. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi. Di situ ada perpustakaan yang isinya ada naskah kuno, ada Al-Quran tulisan tangan, ada juga kitab-kitab kuning. Juga ada tempat tidur Pangeran Cornell yang terbuat dari kayu. Spraynya juga masih utuh, serta meja dan kursinya. Meja ini terbuat dari marmer, kursinya dari jati. Dan di situ juga menggantung sebuah lukisan yang menggambarkan Pangeran Cornell bertemu dengan Gubernur Hindia Belanda William Daendels ketika membuat jalan Cadas Pangeran.